PTK itu menjadi harapan best practice. Artinya kalau PTK kan dibatasi hanya 1 semester dan di dalam kelas itu. Sedangkan best practice bisa cakupannya luas, bisa 1 sekolah, bisa 1 tingkat, bisa 1 program, bisa 1 kelompok ekstra. Dan kalau PTK itu hanya guru, kalau best practice bisa semuanya. Kemudian bab 1 itu pendahuluan, hanya 3 halaman. Latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, maksimum 3 halaman, karena tidak panjang. Best practice itu hanya 15 halaman paling banyak. Oleh kepala sekolah, oleh guru yang ditunjuk, ya, itu jangan takut, ya, jangan takut disebut ikuti, jalani dan laksanakan. Jadi sebenarnya saya tuh nggak senang ada senioritas, ada tidak senioritas. Saya nggak senang seperti itu. Jadi saya ya sama, kita itu, ya, kita itu adalah guru, ya. Jadi tidak ada senioritas, tidak ada junior, ya. Kita harusnya sama, status kita sama-sama menjadi guru. Jadi evaluasi ini penting bagi kita, ya, untuk kita lakukan di akhir pembelajaran atau di akhir semester. Itu intinya adalah untuk perbaikan pada diri kita, ya, agar kita besok bisa melakukan hal-hal yang lebih baik. Itu punya kalian diajar secara konvensional tadi seperti diajar seperti Pak Bo tadi, ya mungkin ya hasilnya pun akan berbeda-beda. Maka bisa juga kita nanti akan melakukan pembelajaran yang kemarin saya berikan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin sharing aja gitu, tapi yang saya lakukan kemarin itu belum benar-benar menyentuh karakteristik individu per individu siswa seperti itu. Tapi kemarin itu saya baru sebatas memilih materi, karena kan kebetulan kimia itu kan mata pilihan, jadi kan saya bebas mau mengajarkan materi apa. Nah kemarin itu saya itu baru sebatas membedakan materi untuk anak TKJ, PH, sama kuliner. Misalnya kalau untuk TKJ itu kemarin saya berikan materi elektrokimia, karena saya pikir dekat dengan TKJ, jadi harapannya kan anak lebih lebih tertarik seperti itu. Kemudian kalau kuliner itu kemarin saya ambil koloid, ada membuat dalgona, kemarin Bu Betty sempat nyicip ya Bu. Nah seperti itu. Kemudian kalau PH itu kemarin saya ajarkan asam basa. Sebenarnya arahnya kemarin tuh mau mengenal chemical sebenarnya seperti itu. Baru sebatas itu Pak kalau saya. Kalau karakteristik siswa itu biasanya saya ajak ngobrol siswanya, saya panggil ke ruangan saya ngobrol 4 mata Pak. Kadang ya 10 mata karena ada Pak Larto sama Bu Istri. Ngobrol permasalahannya apa gitu. Kalau ada, tetapi itu yang kita ajak ngobrol itu tentu saja siswa-siswa yang bermasalah dan juga siswa yang terlalu menonjol baiknya. Terkadang itu siswa yang terlalu menonjol baiknya, artinya terlalu pandai, itu tugasnya terlalu kencang Pak, sehingga terkadang itu merasa lebih pandai, terus kemudian sulit untuk berdiskusi dengan temannya. Malah terkadang siswa-siswa yang terlalu pandai itu sulit mendapat kelompok. Kayaknya seperti itu ada beberapa, tapi memang tidak banyak. Ada juga yang siswa yang terlalu pendiam, ya mungkin itu aja kalau karakteristik yang berbeda. Karena walaupun berbeda, tapi biasanya secara umum itu siswa itu fokus pada pembelajaran. Secara umum memang berbeda-beda karakteristiknya, tapi kalau guru sudah bisa mengkondisikan kan biasanya ya bisa terkondisi. Walaupun kita pandai-pandai bagaimana mencari strategi di dalam menemukan masalah tadi, dan bagaimana kita menyelesaikan dari masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, kita pandai-pandai mencari strateginya apa. Ya. Jadi cara penyelesaiannya seperti apa. Ya. Saya yakin Bapak Ibu punya kompetensi di situ semua. Jadi tinggal bagaimana pengembangan kita di dalam menyelesaikan satu masalah yang kita hadapi. Karena dari pelaksanaan penilaian evaluasi diri guru adalah mampu mengembangkan kompetensi penilaian evaluasi diri guru. Format pada waktu saya
refleksi PPG. Tak pakai hari ini, tapi saya modifikasi 1 tahun layanan untuk bimbingan klasikal saya. Dengan format seperti ini, pembahasan bimbingan konseling bla 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 itu ditampilkan di depan. Sedangkan pola umum bimbingan konseling sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah bidang pribadi, belajar, sosial, dan karir, itu paling pokok. Dengan ditambah bimbingan kehidupan keragaman dan bimbingan kehidupan berkeluarga. Harusnya siswa yang mengalami penurunan prestasi, bahkan tadi sempat disampaikan Pak Bowo, Pak Dion maaf, yang mempunyai prestasi yang terus meningkat, itu harus diberi layanan juga. Yang ketiga, layanan informasi dan penempatan atau penyaluran. Saya lakukan otomatis pada kelas 10 awal sebagai informasi peraturan dan informasi tentang jurusan. Yang terakhir, layanan yang sudah saya laksanakan yaitu layanan pendukung yang dilakukan himpunan data, konferensi kasus, dan kunjungan rumah. Bahkan sampai sama Pak Fatoni itu kunjungan rumah atau home visit itu dilakukan 1 hari 5 kali. Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi layanan bimbingan klasikal. Yang pertama, saya memperhitungkan waktu agar pelaksanaan layanan bisa terlaksana semua. Yang kedua, selalu berpedoman pada modul ajar sehingga langkah-langkahnya sesuai yang diharapkan. Terima kasih sebelumnya. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba berbagi tentang refleksi yang sudah saya lakukan sebisa saya, semampu saya, karena menurut saya melakukan refleksi, menilai diri itu sesuatu hal yang cukup sulit kalau menurut saya. Yang mudah itu menilai orang lain. Penilaian pribadi saya sudah bisa merumuskan tujuan pelajaran sesuai dengan CP. Kemudian yang kedua, kemampuan menyusun bahan ajar secara runut, logis, kontekstual, dan mutakhir. Khusus untuk pembelajaran kimia, mapel kimia, saya berusaha menyusun sendiri LKPD maupun modul pembelajaran, karena memang di sekolah tidak ada buku pegangan ataupun LKS untuk peserta didik. Jadi saya sebisa mungkin menyusun sendiri. Tapi kalau untuk PIPAS sudah ada buku dan sudah ada LKS. Saya juga memanfaatkan potensi yang ada di sekolah untuk mendukung pembelajaran. Jadi sebenarnya apa saja yang ada di sekolah ini kan aset. Nah, aset itu bisa kita gunakan. Nah, kemudian yang ketiga, pemanfaatan sumber belajar atau media dalam pembelajaran. Saya sudah memanfaatkan berbagai macam sumber belajar seperti buku, internet, maupun lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, kemampuan memicu dan atau memelihara keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Hal yang saya lakukan kemarin, saya memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik secara bergantian untuk aktif di dalam kelas dan bersama-sama membuat kesepakatan kelas, di mana salah satunya komitmennya itu untuk selalu aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Entah itu sekedar seperti kemarin yang disampaikan Pak Bowo, mungkin anak-anak suruh gambar emoticon apa kayak gitu. Terkadang saya memberikan sticky note kayak gitu ke anak-anak, terus silahkan apa boleh menggambar emoticon atau menulis. Ya pasti ada aja anak yang bosan Bu, terus besok bikin apa lagi ya Bu, ya macam-macam yang disampaikan anak-anak. Penilaian pembelajaran, perancangan alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan peserta didik. Jadi refleksi diri sebagai guru perhotelan itu yang pertama kaitannya dengan pemahaman materi. Saya langsung baca aja karena kalau saya jabarkan itu panjang kali lebar kali tinggi, nggak akan selesai sampai azan apa sih zuhur ya. Jadi tentang pemahaman materi, kemudian pengalaman praktis, menyesuaikan kurikulum,
pengembangan keterampilan lunak, evaluasi umpan balik. Sudah cukup jelas ya di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya buka pertanyaan sedikit, enggak ya? Oke, terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Kemudian di sini saya gaya-gayanya aja sih sebenarnya. Jadi saya mencoba untuk menganalisis diri sendiri kaitannya dengan analisis SWOT, di mana ada 4 komponen di sana, strength, weakness, opportunity, and threat. Begitu ya Bu Ibet, benar atau enggak sih saya ngomongnya? Kemudian di mana di situ saya temukan beberapa hal yang mungkin menjadi catatan untuk saya secara pribadi. Strength yaitu kaitannya dengan yang seperti terpampang nyata di sana. Dan saya akan menjadikan atau berusaha untuk menjadikan yang menjadi kelemahan atau mungkin ancaman itu saya jadikan sebagai kekuatan dan juga peluang. Jadi perbedaan karakteristik peserta didik ini menjadi kendala buat saya. Penyebabnya ya jelas tentang materi yang baru mereka terima atau pelajari di kelas tersebut. Jadi banyak hal yang mereka kurang tahu. Rencana solusi ke depan, saya akan memberikan materi gambaran tentang pariwisata, baik itu melalui video YouTube atau mungkin juga dengan melalui penugasan di awal. Jadi mereka harus mengenal dulu pariwisata yang ada di sekitar mereka untuk mereka tahu. Kemudian saya juga pancing melalui pertanyaan pemantik dan lain sebagainya. Pernahkah mereka berkunjung ke suatu tempat, melakukan perjalanan, bla dan lain sebagainya. Nyata, karena hanya dunia maya. Kita harus sekali-sekali ke dunia nyata. Iya, Mas. Jadi kita harus sering-sering melihat objek atau masalah yang terjadi di kehidupan agar siswa lebih banyak atau lebih paham. Mungkin itu aja. Tidak beda jauh dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amir tadi. Sebenarnya itu untuk matematika itu mempunyai tugas tambahan, yaitu mengubah sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret. Kemudian untuk keterlibatan siswa dalam pembelajaran ternyata lebih efektif yang pembuatan proyek seperti itu. Kalau langsung dikasih soal itu mereka jenuh kemudian pasrah. Nanti ketika sudah mendekati detik-detik terakhir mereka turun sepertinya. Nah itu jadi sudah jadi sudah pasrah aja. Nanti kalau sudah jamnya udah mau selesai mereka. Selama 4 hari ini kira-kira yang Bapak Ibu dapatkan setelah berdiskusi dengan teman, kemudian saling memaparkan yang Bapak Ibu miliki. Kegiatan workshop yang kita laksanakan ini yang pertama itu adalah memberi ruang bagi teman-teman yang mendapatkan ilmu baru, terutama yang baru saja PPG, bisa mentransfer pengetahuannya kepada teman-teman yang ilmunya sudah lama. Secara pribadi saya merasa banyak mendapatkan pengetahuan tentang materi-materi baru. Kemudian selain itu juga sebagai sarana untuk teman-teman diberi ruang untuk belajar berkomunikasi, berbicara, belajar menjadi seorang pemateri. Dan saya sebagai yang sudah termasuk generasi yang ilmunya sudah agak kadaluarsa merasa sangat terbantu Pak Bambang. Yang saya peroleh dari kegiatan diklat ini ya 11-12 dengan yang disampaikan Pak Dedi. Banyak ilmu wawasan baru, terutama saya pendatang baru di sini yang bergabung kurang lebih 1 tahun. Pengalaman itu sangat berharga menurut saya pribadi. Dengan sekolah besar, dengan programnya yang luar biasa menurut saya, karena di sini sebagai sekolah dengan pusat keunggulan, jadi saya merasa kegiatan-kegiatan yang selama ini mulai dari awal dulu saya sudah dilibatkan itu sangat bermanfaat
bagi saya untuk pengembangan diri saya, kemudian ilmu mulai dari penyesuaian diri. Otak ya di situ kayak tanaman, kalau kita sirami terus ya tanaman itu akan tumbuh subur. Sama juga dengan pola pikir kita ya, pola pikir kita kalau kita latih, kita gembleng, kita sirami, kemudian dengan hal-hal seperti ini ya, diskusi seperti ini dan sebagainya, saya yakin ya, satu, kedewasaan akan bertambah. Baik, yang paling saya pahami dari semua materi yang diperoleh adalah ajang workshop ini seperti saling mengingatkan, Pak. Jadi mungkin yang sudah seperti saya sudah membuat bahan ajar, modul dan lain-lain, ternyata masih banyak kekurangan. Nah, dari presentasi Bapak Ibu guru yang sudah-sudah itu seperti saya seperti diingatkan, oh ini yang kurang ini. Kemudian saya perbaiki lagi, oh yang kurang ini. Dan kemudian tadi juga modul ajar saya di direview oleh Bu Latri, ternyata banyak sekali kesalahan, banyak sekali kekurangan ya. Jadi yang saya paling peroleh itu adalah seperti lebih teliti dan lebih baik lagi. Melalui workshop yang sudah saya ikuti selama 3 hari ini, 4 5 besok itu saya bisa lebih paham lagi mengenai ini apa perbedaan antara best practice dengan PTK yang sudah disampaikan Pak Lardo tadi. Karena saya tahunya best practice itu seperti yang saya dapatkan dari PPG, yang metode secara singkat itu bisa jadi tidak membutuhkan waktu yang 1 atau 2 tahun. Kemudian untuk yang berikutnya itu saya lebih mengetahui lagi kekurangan saya setelah saya kemarin memaparkan modul ajar saya, ternyata juga masih ada beberapa kesalahan, jadi saya lebih tahu. Sehingga guru itu memang dituntut untuk selalu berbenah, ya, mengikuti kondisi lingkungannya. Jadi artinya bisa mengembangkan apa yang kita miliki, kompetensi yang kita miliki untuk mengikuti dunia yang selalu berkembang, ya, selalu berkembang. Misalnya IT, dulunya misalnya sebelum COVID kita ngajar biasa-biasa saja, tapi sekarang ngajar bisa lewat daring, bisa lewat luring, bisa lewat memakai berbagai aplikasi untuk memudahkan kita di dalam. KPK itu jangan hanya sekedar, menurut saya jangan sekedar hanya program, tapi pengimplementasiannya harus terus, ya, harus kita kembangkan terus, ya. Kalau kita besok dananin terus mandek, ya jangan, tapi teruslah kita gali, kita kembangkan terus, ya. Terkait dengan pembelajarannya selalu kita tingkatkan, jangan sampai mandek di sini saja, ya, jangan sampai mandek. Jadi perkembangan terkait dengan pendidikan harus kita ikuti, ya. Bangunlah jiwanya, bangunnya jiwanya itu kan spiritual sebetulnya. Nah, itu yang melandasi kita sebetulnya. Kemudian kalau ini ya perlu dikembangkan Bapak Ibu. Pembinaan GTK itu pakaian dan kehadiran. Ya, Bapak Ibu sudah ada ketentuan seragam hari Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa gitu. Berdoa bersama, kemudian apa ini, kataman itu juga jadi ciri khas kita. Tidak ada sekolah lain kataman itu nilai plus bagi kita.
Tapi diklat itu kan tidak semata-mata sertifikatnya, tapi kita ilmunya. Oh itu tambahan ilmu. Kemudian penerapan fasilitas apa ya untuk pengembangan pedagogis diklat. Diklat itu kan dimulai dari evaluasi diri. Saya sampaikan kemarin, evaluasi dulu kelemahan kita apa, untuk mengatasi kelemahan kita, diklatnya apa yang nyambung dengan kelemahan kita gitu. Nama kelompoknya nggih, nama kelompoknya. Ini kelompok A, segini ini kelompok A. Ini berarti A1, ini A2. Ini kelompok B. Nggih, ini kelompok B. Tapi ini B1, ini B2. B1 uang kedua. Ya. Bapak Ibu punya waktu 15 menit nanti ke depan. Sekarang diatur sendiri waktunya. Untuk kelompok baik A1 maupun A2, panjenengan silakan berdiskusi. Hasil diskusinya nanti ditulis, dikirim ke saya hari ini juga nanti. Ya. Atau ke link panitia juga bisa. Tugasnya kelompok 1 yang didiskusikan temanya apa? Kelompok A ya, baik A1 maupun A2 itu satu tentang pengertian dan manfaat coaching dalam pendidikan. Ada yang mau diulang? Kelompok A ya, tentang pengertian dan manfaat coaching dalam dunia pendidikan. Yang kelompok B, baik B1 maupun B2, diskusi silahkan. Temanya bagaimana langkah-langkah melakukan coaching. Yang kedua, membedakan teknik coaching dan konseling. Bapak Ibu bisa browsing ya, pastikan HP ada kuota. Kalau tidak pakai WiFi ruangan, ya, bisa browsing. Oke, waktu Bapak Ibu 15. Misalnya menggunakan video tadi kemudian hal mendasarnya bahwa di coaching itu tidak seperti konsultasi yang coachnya menggurui, tapi mungkin ada satu hal yang berbagi pengalaman yang tadi tidak saya dengan Bu Desti itu tidak membagi pengalaman saya cuma menggali informasi Bu Desti tadi tentang kelasnya yang minatnya anak terhadap matematika itu rendah, kemudian males-malesan, tidak brosoran, nah itu tapi dia sebenarnya sudah punya beberapa pilihan solusi tadi yang kita diskusikan itu. Kemudian setelah digali lebih dalam, diskusi agak panjang mungkin, tapi suaranya tadi kalau di video mungkin nggak begitu kedengaran karena rame. Kemudian Bu Desi sendiri kita diskusikan bersama, ngambil solusinya adalah dengan mengimplementasikan video pembelajaran. Ini dari C2 untuk presentasi hasil kegiatan kami tadi, di mana kami berperan sebagai guru dan murid, di mana murid saya itu nilainya jeblok. Nah, di situ kegiatannya kita bukan sharing sih, tapi saya cenderungnya ke menggali informasi kenapa nilainya rendah seperti itu. Dari tujuannya semangatnya belajar itu seperti apa, terus identifikasi masalahnya itu seperti apa, terus endingnya anak bisa menyelesaikan masalahnya, di mana dia berusaha di semester berikutnya untuk merubah pola belajar dan bukan kegiatan, tapi sarana dan prasarana yang menunjang untuk kegiatan belajar di sekolah. Kelompok B ini yang pertama langkah-langkah coaching ya Pak? Iya.
Yang pertama itu menjelaskan nilai, tujuan, serta pentingnya. Yang lain boleh bertanya Pak Gubernur ya nanti. Baik. Dari pentingnya sebuah pembinaan. Yang kedua itu mendorong dan memperluas sudut pandang terkait situasi terkini. Yang ketiga menyepakati hasil yang diinginkan. Yang kelima menyimpulkan tindakan yang harus dilakukan. Dan yang keenam itu tetapkan target dan deadline yang pasti. Dalam dua pendidikan yaitu pengembangan potensi, peningkatan kinerja, pemecahan masalah, peningkatan kepemimpinan, peningkatan kebahagiaan dan kesejahteraan. Kita bisa melakukan coaching, kita bisa berperan sebagai coach untuk siswa-siswa kita. Selaku guru harus bisa menjadi coach bagi seorang siswanya. Sehingga potensi apa yang dimiliki siswa itu bisa digali, kemudian goal apa, mimpi apa dari siswa itu bisa kita raih ya, dengan teknik pendekatan berupa coaching. Ayo kita maju, ayo kita maju, ayo kita maju, ayo maju kita, ayo kita maju. Nah, Kita ayo maju, ayo kita maju, ayo kita maju, maju kita, ayo kita. Ini tadi teknik apa? Ice breaking di tengah. Yeah. Jenengan boleh ice breaking di belakang manakala kondisi kelas menjenengan memang membutuhkan untuk itu. Jadi ice breaking itu boleh di depan tokoh-tokoh untuk penyiapan kondisi awal ya. Kemudian ketika di tengah kok lesu dan sebagainya bisa ice breaking. Ice breaking bisa pakai yang tadi boleh, pakai yang baru juga boleh di tengah. Tapi karena yang pertama tadi itu baru dicoba Bu Ari, maka yang kedua kita coba untuk. Tapi ini tadi kelamaan ya, karena Bu Puska juga nyanyi kelamaan. Yang saya tanyakan keuntungan Pak, keuntungan untuk siswa dari coaching itu Pak. Teknik pembimbingan yang selama ini berkembang di sekolah itu kan konseling, sehingga sudah ada guru BK, bahkan ada aturannya saat sekolah nek muridnya piro, gurunya piro gitu kan. Kenapa? Memang BK, bimbingan dan konseling. Dulu namanya GC ya dulu. Cuma saya sekolah di SMA itu di GC itu sama Pak, bimbingan penyuluhan. Kalau sebelumnya GC, Guidance and Counseling Pak, belakang menjadi BK, bimbingan konseling, sok ganti menteri, ganti abonek gitu. Tapi kita siap, kita akan grow mindset gitu. Balik lagi Pak. Iya, nggak apa-apa gitu ya. Kita akan balik ke laptop. Jadi teknik pembimbingan bisa macam-macam Pak. Yang berkembang di sekolah dulu adalah konseling. Hanya belakangan itu hadir teknik coaching di dunia pendidikan Pak. Sebenarnya teknik coaching itu sejarahnya kan ada di industri, di perusahaan. Ya, di perusahaan. Ternyata ketika diterapkan di pendidikan luar biasa Pak. Luar biasa juga. Bisa bersama-sama dengan konseling dalam rangka meningkatkan potensi sekolah. Lah, selama ini guru BK Bu Rino, Bu Agus, sasarannya siapa? Siswa ya. Sasarannya siswa. Coaching itu bisa dilakukan terutama untuk kepala sekolah kepada teman-teman guru. Tetapi tidak menutup kemungkinan itu bisa dicake oleh guru kepada murid dalam rangka menggali potensinya murid untuk mencapai goal dan mimpinya murid, begitu. Sehingga keuntungannya jelas Pak. Kita bisa memanfaat teori ini dibarengke, disandingkan dengan konseling tidak masalah, karena bukan satu-satunya. Keuntungannya itu, jadi kita punya kekayaan yang lebih. Kalau berkait dengan yang lebih unggul yang mana, tidak ada Pak. Metode itu tergantung situasi dan kondisi. Jangan tidak empan dengan konseling, mungkin dengan teknik coaching. Dengan teknik itu orang melaku, ya jangan harus mentoring misalkan. Seperti Pak Bowo tadi sampaikan, harus menyampaikan apa Pak, pengalaman pribadinya kepada itu cenderung di mentoring. Ya. Karena kalau mentoring itu
biasanya pengen membawa si orang yang dimentori itu menjadi seperti ini. Saya akan bisa menjadi mentor yang pas kalau jenengan saya yang dimentor itu calon pengawas kan, staf pengawas itu kan. Orang yang sudah mau jadi pengawas itu misalkan ngobrolnya dengan saya, itu berarti mentoring nanti. Kemudian teknik training juga ada kan, dikembangkan, ada training, ada mentoring, ada counseling, ada coaching. Masalah keuntungannya apa? Hanya dari sisi itu Pak, lebih membawa kebenaran kita dalam mengatasi permasalahan. Kalau hasilnya tergantung kepiawaian dari seorang coach atau konselornya, sama-sama punya keunggulan Pak. Bedanya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, berasal dari masalah kalau di konseling, tapi kalau kita bermula dari mimpi. Ya, meskipun kegelisahan dan kegalauan itu juga dimunculkan di awal dalam rangka mencapai itu. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Irman selaku pengawas yang kami hormati pula. Pada kesempatan hari ini kita sudah 5 hari berturut-turut ya, biarpun sebenarnya kita cuti ya tetap harus datang ke sekolah. Jadi itu bukan suatu hal yang sebenarnya kita tidak dituntut seperti itu. Jadi kalau saya umpamakan kemarin ada 2 botol, ya kita akan menjadi botol yang berisi. Jangan menjadi botol yang kosong yang sebenarnya sudah nyaman. Ya, jangan, Pak Irman sering menyampaikan itu tentang sudah nyaman, sudah tidak nyaman. Jadi kita jangan sampai menjadi yang sudah nyaman selaku pendidik, selaku guru yang memberikan bekal ilmu pada anak didik kita. Jangan ya seenaknya jangan, karena kita menjadi panutan dan sebagainya. Itu terkait kegiatan yang kita lakukan selama 1 minggu. Jadi kita akan terbuka sehingga kita akan bisa selalu meningkatkan kompetensi yang kita miliki dengan menggunakan berbagai strategi seperti tadi yang disampaikan Pak Irwan tentang pendekatan dengan cara pitching gitu. Pitching itu memang kalau saya melihat sebenarnya bagus sekali untuk kita terapkan, baik itu kepala sekolah sebagai supervisor atau guru kepada siswanya atau dengan temannya kita sendiri, dengan pendekatan seperti itu saya yakin akan membuahkan hasil yang maksimal.